Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita di pagi yang cerah ini. Kita patut bersyukur sekali lagi karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Adalah doa saya bahwa sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman, pergumulan, dan segala hal yang terjadi dalam hidup kita yang akan kita hadapi itu akan semakin memurnikan, mendewasakan iman kita, dan kita akan semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan sebab Dia adalah Allah yang Immanuel. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21. Itu sebabnya kita akan membaca Bilangan pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, baiklah saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Perjalanan rohani anak-anak Tuhan itu ibarat naik turun bukit dan turun lembah. Ada masa-masa kita di lembah mengalami kesulitan, penolakan, dan tidak jarang karena memang ulah kita sendiri. Namun, pasti ada masa di mana kita mengalami mukjizat yang besar dari Allah. Itulah kehidupan beriman dalam Tuhan. Bangsa Israel juga mengalami masa-masa ada di bukit, di mana karena ketaatan mereka, Tuhan memampukan mereka menawan dan melawan segala musuh. Namun, masa lembah yang kelam harus mati adalah sebuah situasi yang tidak dapat dihindari, karena kerap kali mereka melakukan dosa pemberontakan terhadap Tuhan. Di balik semua itu, penyertaan Allah tetap mereka alami. Dahulu mereka kalah waktu di Horma karena berjuang sendirian. Kini mereka menang di tempat yang sama setelah berdoa kepada Tuhan. Ini sekaligus merupakan bukti perkenanan Tuhan kembali kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Pasal yang ke-21 ini kita mendapati bahwa penyakit lama mereka kambuh. Di sini mereka bukan hanya generasi pertama yang sedang habis, tetapi juga generasi kedua, generasi yang sedang dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak sabar dan mulai melawan Allah dan Musa di tengah keluh kesah mereka atas makanan dan minuman. Peristiwa ular tembaga ini menjadi peringatan keras untuk mereka kelak bahwa bersandar mutlak kepada Tuhan adalah kunci agar mereka bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Demikian perjalanan dilanjutkan. Pemeliharaan Tuhan dialami dan dirasakan, baik dengan pemberian air minum oleh Tuhan kepada mereka, maupun dengan pemberian kemenangan perang melawan kerajaan-kerajaan musuh Hesibon dengan Raja Sihon dan Basan dengan Raja Og. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kadang kita tidak sadar kehidupan rohani kita juga sedang turun. Meski tanda-tanda itu nyata seperti suka berkeluh kesah, membanding-bandingkan masa lalu dan masa kini, kompromi terhadap dosa, kita harus waspada karena mundurnya kerohanian kadang tersamar dan sangat manusiawi, terlihat seolah-olah kita berhasil secara materi dan secara jasmani. Sama seperti orang Israel yang harus melihat kepada ular tembaga agar dapat hidup, maka kita pun harus melihat kepada Kristus yang tersalib bagi kita. Amin. Karena melalui penderitaan di kayu salib, segala kelemahan kita telah ditanggungnya. Maka sudah seharusnya kita tidak boleh menyerah pada kelemahan manusiawi kita. Kristus telah menyelesaikan semua di kayu salib. Ini harus menjadi kekuatan dan kemenangan bagi kita setiap waktu. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada kedagingan kita untuk kita berontak kepada rencana dan kehendak Allah. Karena jika itu kita lakukan, maka kematian rohani sedang menunggu kita. Tapi bersabarlah dengan waktunya Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada kejadian yang luput dari perhatiannya, bahkan semua dalam rencananya.
Pandang terus kepada salib Kristus. Di sana Anda akan disembuhkan secara rohani, dikuatkan secara rohani, dan tentunya kita akan selalu dalam keberkatan-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan dan jadilah itu untuk kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.